Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muasani dari kelas Broadcasting C semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan makalah komunikasi massa yang berjudul Use and Gratification. Use and gratification atau kepuasan dan kegunaan menjelaskan bahwa individu berusaha menikmati apa yang disajikan oleh media massa untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Use and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi masalah utama bukanlah bagaimana media massa mengubah sikap atau perilaku dari khalayak, tetapi khalayak dianggap secara aktif dengan sengaja menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhannya dan memiliki tujuan tertentu. Salah satu teori komunikasi massa melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan mempunyai tujuan tertentu terkait dengan terpaan media kepadanya. Artinya, individu audiens sebagai makhluk sosial yang selektif dalam mencari atau mendapatkan informasi yang ada di dalam media massa. Ada asumsi dasar yang mendasari teori use and gratification ini. Yang pertama, audien aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan ditentukan oleh audiens. Ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lainnya. Yang selanjutnya, audiens sadar terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Yang terakhir yaitu penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Kita masuk ke dalam sejarah dari munculnya teori use and gratification. Use and gratification meneliti asal mula kebutuhan manusia secara psikologi dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lainnya dan menimbulkan pemenuhan kebutuhannya. Sejarah perkembangan awal munculnya teori use and gratification ini dimulai dari tahun 1940 ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audien mendengarkan radio dan surat kabar. Clapper 1963 menyebut studi use and gratification yang analisisnya lebih bersifat fungsional, yang akan lebih mengembalikan anggota audiens ke tempatnya yang lebih memberikan hak secara dinamis ketimbang yang menempatkannya sebagai sosok yang pasif. Selanjutnya, teori ini berkembang lagi pada tahun 1970 yang dikemukakan oleh Halbert Blumer dan Elliott Katz. Ini dimulai ketika ada klasifikasi dari alasan orang menggunakan media mulai dilakukan. Di dalam buku mereka yang berjudul The Use of Mass Communication, Current Perspective on Gratification, mereka mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media tersebut adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Jadi, teori use gratification ini meletakkan khalayak atau audiens secara aktif untuk memilih atau mencari mana media yang menurut dia memberikan kepuasan terhadapnya. Tidak lagi menempatkan audiens secara pasif dalam mencari informasi media massa. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh teori use and gratification dan pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika sinetron-sinetron yang disajikan oleh stasiun swasta yang biasanya ditonton oleh kaum perempuan atau lebih spesifik yaitu ibu rumah tangga. Padahal yang kita tahu di dalam sinetron tersebut tidak banyak kebudayaan-kebudayaan yang sama yang terjadi di Indonesia, tetapi mereka tetap saja menonton sinetron tersebut karena menurut mereka itu membuat mereka puas dan memenuhi kebutuhannya. Jadi teori use and gratification di dalam contoh ini yaitu ketika mereka aktif dalam mencari atau terus menonton sinetron tersebut agar mereka memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari mereka tersendiri. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang kita ketahui bahwasanya sekarang lagi maraknya
Korean culture. Nah, di situ dimaksudkan banyaknya mahasiswa atau kaum-kaum perempuan lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Korea ataupun film-film yang berbau Korea, dan mereka akan mencari terus hal-hal tersebut karena mereka merasa bahwasanya mereka mendapatkan kepuasan dari apa yang didengarkannya atau yang dibacanya atau yang dilihatnya. Jadi itulah dua contoh dari pengaplikasian use and gratification dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.